Kalau PKI bangkit emang kenapa? Pernyataan itu kerap muncul dan dilontarkan saat memasuki bulan September. Kebiadaban PKI terhadap bangsa ini belum kering rasa perihnya. Bangsa ini justru dituntut meminta maaf kepada ex-PKI dan keluarga, sebab mereka kaum PKI dan simpatisan merasa diri mereka adalah korban di kala republik ini pasca meletusnya pemberontakan Gestapo, dibabat habis oleh masyarakat dan sisa tentara yang pro-rakyat. Sebab di saat itu cuma ada dua pilihan, dibunuh PKI, atau membunuh PKI. Cerita tentang peristiwa bulan Oktober di tahun 1945, ketika kelompok pemuda PKI membantai pejabat pemerintahan di kota Tegal, menguliti serta membunuh sang bupati. Tak cukup di situ, mereka menghinakan keluarganya. Kardina, adik kandung Rakartini yang menikah dengan Bupati Tegal periode sebelumnya, termasuk salah satu korban. Pakaian wanita sepuh itu dilucuti, kemudian diarak dengan mengenakan karung goni. Betapa saat rakyat Indonesia tengah berjuang melawan penjajah, ketika arek-arek Surabaya berebut merobek bendera merah putih biru di Hotel Yamato, lalu bertarung menghadapi sekutu pada 10 November. Di belahan lain sebulan sebelumnya, sejumlah pejuang turut berdarah-darah dalam pertempuran 5 hari di Semarang, membredeli tentara Jepang. PKI justru merusak tatanan bangsa di mana-mana. Menggerogoti dari dalam, anasir PKI bergerak merebut kekuasaan di Selawi, Serang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, Cirebon, dan berbagai wilayah lain. Menghilangkan nyawa anak bangsa dan tokoh pejuang. Bupati Lebak dihabisi. Tokoh nasional Otto Iskandar Dinata diculik dan dieksekusi mati, bahkan keberadaan jenazahnya menyisakan misteri. Sultan Langkat dibunuh serta hartanya dijarah. Bahkan Gubernur Suryo, tokoh sentral dari peristiwa di Surabaya, juga dibunuh PKI. Ketika tokoh PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1948, arus bawah PKI merasa mempunyai kekuatan. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, beraliansi komunis. Dan lebih parah lagi, dalam perjanjian Renville, dengan mudah Amir Syarifuddin menyerahkan begitu banyak kekuasaan pada Belanda dan memasung wilayah Indonesia. Keganasan PKI makin membabi buta. Ketika setiap pagi menjelang, satu persatu kiai diabsen dan nama yang disebut serta-merta disembelih, atau kisah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang digorok lehernya sebelum dimasukkan ke sebuah sumur bersama korban pembantaian lainnya. Juga tentang kesaksian Isra dari Surabaya yang ayahnya diseret ke sawah sembari dihajar beramai-ramai hingga jasadnya tidak berbentuk lagi, hancur, habis terbakar, dan dimakan anjing. Sang anak terpaksa memungut potongan tubuh ayahnya satu persatu dan dimasukkan ke kaleng. Atau cerita Muhammad Amir yang 4 sahabatnya sesama aktivis dakwah disiksa dengan dipotong kemaluan dan telinga mereka hingga ajal menjemput. Atau testimoni Suradi saat para kiai dimasukkan loji lalu dibakar, yang berhasil keluar tak lantas bebas, melainkan dibacoki. Kisah kesaksian Mugni yang melihat tokoh Islam Darmasyumi di Ponorogo diciduk dan dinaikkan truk. Telinga kakaknya dipotong, lalu dibuang di sumur tua. Juga tentang Kapolres Ismiadi yang diseret dengan Jeep Willys sejauh 3 km hingga wafat. Setelah tentara dibunuhi, gantian polisi dilibas, kemudian pejabat, ulama, serta para santri. Pasca gerakan komunis berhasil dihentikan di tahun 1948, pada 1965 PKI kembali beraksi. Buya Hamka, ketua MUI pertama dan para ulama lainnya dipenjara. Mereka difitnah oleh kalangan PKI yang saat itu sangat dekat dengan pemerintah berkuasa. Guru-guru anggota PKI di Pemalang tertarik terhadap PKI karena janji-janji PKI untuk memperjuangkan nasib pegawai negeri khususnya guru, agar hidupnya lebih sejahtera dengan cara memperjuangkan kenaikan gaji guru. Guru-guru yang menjadi anggota dan simpatisan PKI yang ada di Pemalang pernah melakukan aksi mogok mengajar dan mempengaruhi guru-guru bukan PKI untuk ikut aksi tersebut. Aksi tersebut dimaksudkan menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan gaji guru. Setelah peristiwa G30S, PKI serta Onderbau PKI dinyatakan dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, maka di Pemalang diadakan pembersihan terhadap para anggota PKI dan unsur-unsurnya, termasuk pemecatan guru-guru anggota PKI dan Onderbau PKI. Selain dipecat, mereka juga dipenjarakan dan dilakukan pembinaan bagi mereka yang hanya simpatisan PKI. Dampak gum-gum yang masuk PKI setelah G30S, PKI yaitu mereka diberhentikan dari jabatannya. Setelah terjadi penangkapan terhadap guru-guru anggota PKI, maka tahun 1966, jumlah guru di Pemalang berkurang, padahal tahun 1964 jumlah guru SD di Pemalang berjumlah 1.650, setelah banyak guru yang diberhentikan akibat terlibat peristiwa G30S, PKI. Maka sekolah-sekolah kekurangan guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut,
Maka pemerintah mengadakan kursus guru kilat dengan nama Kursus Kilat Pancasila. Samping itu pemerintah juga mengadakan program SPGC Negeri 1 dan SPGC Negeri 2. SPGC Negeri I diperuntukkan bagi mereka yang lulus SD untuk dididik menjadi guru, lama pendidikan selama 2 tahun. Sedangkan SPGC Negeri 2 untuk mereka yang lulus SMP, lama pendidikan 1 tahun. Di Pemalang sendiri merupakan basis anggota PKI di tahun 1965. Kisah orang tua setempat kebanyakan menuturkan organisasi PKI di Pemalang sudah sekelas kegubernuran sampai tingkat lurah. Ini menandakan anggota PKI di Pemalang saat itu memang relatif banyak, belum lagi para simpatisan yang hanya sekedar suka tanpa tahu apa misi dari organisasi PKI itu sendiri. Menurut orang tua, para anggota PKI ini sering rapat tertutup dan selalu mengadakan pertunjukan pentas seni semacam lekra oleh anggota Gerwani dengan menyanyikan lagu genjer-genjer di setiap pentasnya. Ciri-ciri orang PKI itu selalu menutup diri, berbaur hanya dengan komunitasnya saja. Merasa jijik dengan orang-orang yang taat beragama khususnya para kiai, ustadz, dan orang yang rajin jamaah di masjid, musola, langgar dan surau-surau. Suka menyerobot tanah di sekitarnya dan merasa senang bila orang yang dibencinya teraniaya. Bengis dan suka memperkeruh warga yang damai. Benci dengan pengajian. Dan yang utama sesama anggota PKI akan saling bahu-membahu mendukung salah satu anggotanya saat bersengketa dengan warga sekitar. Suka mengintimidasi. Bahkan di Pemalang sendiri anggota PKI banyak membunuh tokoh-tokoh agama dengan menculik dan melenyapkan tanpa ada jejak kuburannya hingga sekarang, tahun 2024. Rencana PKI setelah pemberontakan Gestapo meletus tahun 1965 sebenarnya anggota PKI di Pemalang akan memulai pembantaian terhadap tokoh-tokoh agama dan para pejabat yang anti-PKI. Tokoh-tokoh ini sudah ditandai oleh mereka kaum PKI, namun sang pencipta berkehendak lain sebab gagalnya pemberontakan Gestapo masyarakat Indonesia khususnya pemuda Nahdien yaitu Rijal Ansor membentuk satuan tugas keamanan bernama Banser, yang ditugaskan membantu sisa tentara yang masih pro-rakyat untuk membasmi anggota PKI yang mulai meresahkan. Ada istilah yang populer di kala itu saat negara sedang tidak kondusif bergerak membunuh PKI atau diam pangku tangan dibunuh PKI. Setelah kondisi Republik Indonesia normal kembali di tahun 1990. Maka terjadilah rekonsiliasi alami antara masyarakat umum dengan mantan simpatisan PKI dan anggota keluarga yang mana orang tua mereka sudah ditahan dan dipenjara. Hal itu berjalan sampai era reformasi hingga tahun 2014. Namun saat era pemerintahan baru di tahun 2015 di situ banyak anak-anak PKI yang masuk parlemen dan pemerintahan. Sebenarnya masyarakat gak jadi masalah asal tidak membangkitkan lagi paham komunis. Namun mereka anak-anak PKI mencoba mengaburkan sejarah dengan memutarbalikkan fakta, sampai-sampai pemerintah mau meminta maaf kepada keluarga PKI. Yang batal sebab terjadi reaksi keras oleh tokoh masyarakat khususnya umat Islam. Bahkan hingga hari ini meskipun paham PKI sudah dilarang di Republik ini, namun perilaku picik masih diterapkan oleh orang-orang yang memangku jabatan. Semisal para petani dimiskinkan dengan harga pupuk yang mahal namun saat panen harga pertanian menurun drastis hingga banyak generasi muda yang memilih menjadi buruh daripada meneruskan orang tuanya menjadi petani. Begitu juga di bidang kesehatan seolah-olah orang miskin dilarang sakit karena mahalnya biaya pengobatan pelayanan kesehatan yang timpang bila pasien golongan ningrat pelayanan maksimal, namun bila pasien orang miskin administrasi didahulukan daripada pengobatannya. Kemudian di bidang pendidikan seakan-akan orang miskin dilarang cerdas dengan memahalkan biaya pendidikan. Lalu di perindustrian para calon karyawan wajib berijazah penampilan menarik. Yang mana banyak anak orang miskin berhenti sekolah karena biaya yang sangat mahal. Maka banyaklah pengangguran karena tidak memenuhi syarat masuk ke perusahaan. Mereka sengaja membuat bom waktu yang ditanam di hati masyarakat. Semoga Allah melindungi bangsa ini dan menjadikan para pemimpinnya adil dan berakhlak karimah. Jangan lupakan sejarah. Ingat bukan bangsa Arab yang pernah memberontak di negeri ini. Maka saling hormat menghormatilah sesama anak bangsa atau hancur berkeping-keping. Wassalam. Semoga bermanfaat.